Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan ya kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Ini kitab syarah Jurmiyah ya. Yang menginfokan ya bagi teman-teman yang mau belajar Jurmiyah. Kita sudah pernah bahas sebelumnya Jurmiyah sampai hatam ya, dari awal bab kalam sampai bab mahfudzatul asma. Itu ada di playlist kami. Kalau mau belajar Jurmiyah, kita sudah membahasnya ya sampai hatam. Silahkan dilihat di playlist kami. Nah, kenapa saya pilih Mutamimah ini? Karena Mutamimah ini yang dulu kita pelajari ya. Saya pelajari dulu di pondok ya. Pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo ya. Dulu pakainya ini ya. Setelah Jurmiyah kita naik ke level berikutnya pakai Mutamimah ya. Sebenarnya Syarah Jurmiyah itu banyak. Ada yang terkenal di pesantren, ada Imriti ya. Terus juga ada Tuhfatus Saniyah, ada Syarah Kafrawi, macam-macam ya. Tapi saya pakai yang ini saja ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kirimkan Fatihah dulu ya untuk mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ru'aini Al-Maliki ya, Asyahid bil Hitab, yang meninggal tahun 954 Hijriyah. Seorang ulama dari mazhab Maliki ya. Punya laqab Syamsuddin, namanya Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini. Dan juga untuk Fatihah kita ini untuk pengarang kitab Jurmiyah juga Syekh Daud Asyam Haji ya. Kemudian untuk guru-guru saya di pesantren Sukorejo, di kampung, dimanapun berada ya. Dan juga untuk orang-orang yang berjasa kepada saya, orang tua, saudara, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan dimulainya pembahasan kitab ini kita mendapatkan manfaat dah, keberkahan ilmu ya. Juga sebagai wasilah kesalehan untuk kita dan keluarga kita ya, anak-anak kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafili waliladzina walil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Nah, setelah musannif membacakan alhamdulillah, sholawat, kemudian beliau melanjutkan perkataannya fahadhihi, kemudian adapun ini muqaddimatun, ialah sebuah pengantar ya, pembuka fi ilmil arabiyah, dalam ilmu tata bahasa Arab. Mutabtimatun, yang menyempurnakan ya, lima sailil ajrumiyati, tentang masalah-masalah yang ada dalam kitab Jurmiyah. Jadi ini kitab ini mutamimah ya, sebagai penyempurna hal-hal yang belum dibahas di kitab Jurmiyah. Takunu, ada apa mutamimah ini, wasitotan, sebagai perantara atau jembatan ya, bainaha, di antara Jurmiyah, wa baina ghariha, dan di antara selain Jurmiyah, minal mutawalati, dari kitab-kitab yang luas pembahasannya. Jadi mutamimah ini sangat penting dipelajari karena menjadi jembatan ya, antara
kitab jurmiyah yang merupakan kitab dasar ke level yang selanjutnya. Jadi kalau jurmiyah jangan langsung alfiyah, lewat mutamimah dulu, biar nanti membahas alfiyah nggak terlalu berat seperti itu ya. Nafa'allahu, kemudian semoga Allah memberikan manfaat ya. Ta'ala mahlul Allah biha terhadap kitab mutamimah ini, kama sebagaimana sesuatu nafa'a yang memberikan manfaat siapa Allah bi asliha terhadap kitab asalnya mutamimah ini, yaitu kitab jurmiyah. Karena kitab jurmiyah sudah masyhur ya kemanfaatannya, maka mualifnya ini Syekh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini juga berharap bahwa mutamimah ini akan mengikuti jejaknya jurmiyah dalam hal kemanfaatan ya, fil hayati, di dalam kehidupan dunia, wa badal mati, dan setelah kematian. Akhirnya kemanfaatannya ini bisa dirasakan ketika di dunia dan di akhirat. Innahu, sungguhnya Allah, qaribun ila, maha dekat, mujibud da'wati, dan maha mengabulkan ya doa-doa hambanya. Baik, kita masuk ke pembahasan ya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu ini adalah kalam ya, wa ma, dan sesuatu yata'allafu yang tersusun apa kalam tersebut, minhu dari ma. Jadi kalam dan yang menyusun kalam gitu ya. Kalam itu dibentuk dari apa saja, seperti itu gampangannya ya. Al-kalamu, adapun kalam, huwa ini ialah adapun kalam ya. Al-lafzu al-hafad al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bilwadi dengan disengaja ya. Dengan disengaja berkata. Jadi komponen pembentuk kalam itu ada 4 ini. Lafad, murakab, mufid, wadha. Nah, kalau salah satunya enggak ada, hilang aja salah satunya, maka tidak layak disebut kalam. Wa qaluma, dan adapun paling sedikitnya sesuatu ya ta'allafu, yang tersusun apa ma atau apa kalam ini, min isma, ini tersusun dari 2 isim ya, atau kita lebih kenal dengan jumlah ismiyah ya. Nahwu zaidun qaimun, seperti lafaz zaidun qaimun, ini isim, ini isim. Ini jumlah ismiyah. Atau kalau dalam bahasa yang lebih dipahami itu jumlah mubtada khobar, seperti itu ya. Atau jumlah ismiyah. Au min fi'lin wa ismin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Ini kalau kita mengenalnya sebagai jumlah fi'liyah ya, yang terdiri dari fi'il dan isim. Nahwu qoma zaidun, seperti lafaz qoma zaidun. Qoma ini isim fi'il, nih zaidunnya isim. Jadi ini fi'il, ini isim, atau jumlah fi'liyah. Ini kalam ya. Jadi kalam itu 4 hal ini yang membentuknya. Nah, susunannya, modelnya ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, seperti itu. Kemudian juga ada istilah kalimat. Wa kalimatu qaulun mufradun. Kalimat, adapun kalimat itu qaulun mufradun, ialah kata tunggal ya, atau lafaz tunggal. Wahia, adapun kalimat, ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. 1 kalimat isim ya, wa fi'lun, kemudian ada kalimat fi'il, wa harfun, kemudian kalimat huruf ya. Ja'a, yang datang apa huruf itu, limanan, untuk menunjukkan satu makna. Jadi hurufnya bukan cuma huruf, tapi dia punya makna tertentu. Ini maksud ya, mungkin sudah ya. Jadi di sini kita paham bahwa kalimat itu ada 3 komponennya. 1, 3 macam ya. Ada isim, fi'il, huruf ya. Di jurmiyah juga ada dibahas. Nah, sekarang kita kenali dulu satu-satu ya. Fal ismu, kemudian adapun isim ya. Yu'rafu, bisa diketahui apa isim tersebut, bi isnad ilaih, dengan isnad ilaih. Isnad ilaih itu sesuatu yang disandari oleh sesuatu yang lain. Contoh, Zaidun
ustadun. Zaid seorang guru. Predikat guru itu menempel ke si Zaid, diberikan atau dilekatkan ke si Zaid. Nah, itu namanya si Zaid ini namanya musnad ilaih, ya. Atau koma Zaidun, berdiri siapa? Si Zaid. Nah, berdiri ini siapa yang melakukannya? Si Zaid. Maka perbuatan berdiri ini dilekatkan atau disandarkan ke si Zaid. Maka Zaidun ini menjadi musnad ilaih. Ini yang namanya musnad ilaih, itu seperti itu. Bil khafdi dan juga bisa dibaca jer ya. Jadi kalau ada contoh a'udzu billahi, nah billah ini kan dibaca jer. Nah, itu pasti dia isim. Wabi tanwi ini juga bisa menerima tanwin. Kalau ada kata Zaidun, Hindun, ya, itu pasti isim. Karena fi'il itu nggak mungkin dibaca jer, nggak mungkin nerima tanwin kalau fi'il. Kalau isim bisa. Wabidukhulil alif walami, ciri yang lainnya bisa menerima alif dan lam. Bidukhulil alifi walami bisa menerima alif lam. Contoh Allahu, an-nasu, al-insanu, ar-rajulu. Nah, itu isim. Karena bisa menerima alif lam. Fi'il nggak mungkin menerima alif lam. Hurufil khafdi, saya yang terakhir, cirinya bisa menerima huruf khafad. Contoh, minal madrasati, dari madrasah. Ya. Minal masjidi, dari masjid. Itu masjid madrasah ini pasti isim karena bisa menerima huruf jer. Seperti itu ya. Wal fi'lu, kemudian selain isim ada juga kalimat fi'il. Yu'rafu, bisa diketahui apa kalimat fi'il ini biqad, dengan qad ya. Contoh, laqad kana lakum. Nah, berarti kana ini isim. Berarti kana ini fi'il ya. Sin tanfis. Saya'lamuna, sayaquluna. Nah, berarti yaquluna, ya'lamuna itu berarti fi'il karena ada sin tanfis. Atau saufa tasfif ya. Saufa ta'lamun. Berarti ta'lamuna itu fi'il karena bisa menerima saufa. Wa ta'i ta'nis sakinati, dan juga bisa menerima ta'nis sakinah. Contoh dorobat hindun. Berarti ada taknya gitu ya. Ta'nis sakinah yang sukun. Dorobat qamat, taknya itu ya. Itu berarti fi'il. Bisa menerima ta'nis berarti fi'il ya. Wa huwa salah satu anwa'in. Nah, fi'il ini juga ada 3. Bahwa adapun fi'il ya, salah satu anwa'in ada 3 macam ya. Madin, satu namanya fi'il madi. Yurafu, dan bisa diketahui apa fi'il madi bita'i ta'nis sakinati, dengan tanda ta'nis ya. Contohnya nahwu qamat wa qa'adat ya. Lafaz qamat wa qa'adat. Wa minhu, dan termasuk juga dari fi'il madi, nikma, bisa, laisa, asa. 4 kalimat ini, nikma, bisa, laisa, asa ini termasuk fi'il madi ya. Al-asah menurut pendapat yang lebih sahih. Yang kedua ada juga namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini yurafu, dan bisa diketahui apa fi'il mudhari' bidukhuli lam. Nah, dengan masuknya lam, ini amil jawazim ya, alaihi, atas mudhari' ini. Contoh lam nahwu lam yakum. Apa lam yakum? Berarti ini yakum ini fi'il mudhari'. Wala budda, dan harus fi awalihi, di awalnya fi'il mudhari' min ihda zawaidil arba'i, dari salah satu huruf yang 4, tambahan huruf yang 4 ya. Wa adapun zawaid arba' ini, huruf yang 4 ini tambahannya al-hamzatu, satu hamzah, wa nunu, wal ya'u, wal ta'u. Nun, ya, ta, hamzah, nun, ya, ta. Yajma'uha, mengumpulkan ha kepada 4 huruf ini, qauluka apa? Perkataanmu, na'aitu atau anaitu boleh. Nun, hamzah, ya, ta. Nah, seperti itu ya. Jadi cirinya mudhari itu bisa
masuk ke lam, namanya jawazim atau namanya nawasi boleh, seperti lan atau an. Juga di awalnya ada huruf mudharaah yang 4 itu. Hamzah, nun, ya, ta ya. Kemudian dari segi wazan, wa yudhammu awaluhu dan didomahkan awalnya. Idza kana jika ada madhi apa fi'il madhinya fi'il mudhari itu ala arba'ati harufin terdiri dari 4 huruf. Jadi kalau fi'il madhinya 4 huruf, mudhari'nya huruf mudhari'nya depannya didomahkan. Kadah roja yudah riju. Nah, dah roja fi'il madhinya ini 4 ini. Da 4 huruf nih, da, ha, roja. Nah, mudhari'nya dia huruf mudhari'ahnya ini dikasih harokat domah, yudah riju, akroma. Ini 4 kan madinya. Yukrimu. Fi'il mudhari'nya domahnya jadi huruf mudhari'ahnya jadi domah ya. Faroha yufarrihu. Ini huruf 4 madinya yufarrihu. Mudhari'nya kasih domah awalnya ya. Wa qatala yuqatilu sama ya. Jadi kalau fi'il madinya 4 huruf, mudhari'nya berarti awalnya berharokat domah. Ayuftahu dan difathahkan fima di dalam wazan si wadzalika selain yang 4 huruf ini. Nahu nasoro yang suruh. Nah kalau sulasi ini 3 huruf, nasoro yang suruh. Ini depannya mudhari ini dibaca fathah ya. Intolako yang toliku. Khumasi juga sama. Yang 5 huruf nih. Intolako madinya 5 huruf. Yang toliku. Berarti mudharinya fathah. Istakhraja istakhriju. Ini 6 huruf nih madinya. Mudharinya tetap fathah. Yastakhriju. Iya-nya difathahkan. Jadi yang mudhari'nya di depannya huruf yang huruf depannya dikasih dhamma itu kalau 4 huruf madinya ya. Tapi kalau madinya selain 4 huruf bisa sulasi atau khumasi atau sudasi itu tetap mudhari'nya depannya fathah enggak dhammah ya. Wa amrun dan juga nomor 3 macamnya fi'il itu ada fi'il amr. Yu'rafu bisa diketahui apa amr bidalatih dengan menunjukkannya amr ala talabi atas makna tolab atau meminta atau memerintah ya. Seperti itu. Contoh ya. Khul. Qul. Katakanlah. Khuz ambillah. Seperti itu. Wa qabulihi dan juga menerimanya fi'il amr ya al mukhatabati kepada ya mukhatabah, ya manas mukhatabah nahwu qumi wadribi. Ya, ya-nya ini namanya ya manas mukhatabah qumi duduklah berdirilah kamu ya. Berdirilah kamu perempuan. Wadribi fukulah olehmu wahai perempuan. Wa minhu dan termasuk juga fi'il amr ya. Hati wa ta'ala. Kalimat hati wa ta'ala. Hati itu datangkanlah, ta'al juga sama ya. Datangkanlah, datanglah. Kalau saya menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi kalimat model hati ta'al ini masuk ke fi'il amr menurut pendapat yang sahih. Nah, bagian yang ketiga dari kalimat itu namanya kalimat huruf. Wal harfu adapun kalimat huruf ma ialah kalimat layaslu yang tidak layak, tidak pantas mau berserta. Ma itu dalilul ismi apa? Dalil isim atau tanda-tanda isim ya. Wala dalilul fi'li juga tidak layak adanya tanda-tanda fi'il. Jadi memang huruf ini nggak ada tandanya ya. Di tanda isim juga bukan. Tanda-tanda fi'il juga nggak punya gitu. Ya, tapi huruf ini bisa masuk ke keduanya gitu. Seperti hal, seperti fi, seperti lam. Ya, lam ini kan huruf tapi bisa masuk dia ke fi'il mudhari'. Lam yakun, lam yadrib, ya, berarti masih masuk. Atau hal ya. Hal ini bisa masuk juga ke fi'il, hal asaitum, hal adullukum. Ya kan? Fi ini masuk ke isim.
Atau fil madinati di Madinah. Fid dari di rumah, seperti itu. Ya, penjelasan singkat tentang kalam dan pembagiannya ya. Dan juga apa namanya? Penjelasan dari bagian-bagian tersebut itu isim, fiil, huruf. Oke ya. Penjelasan singkat ini belum cukup. Kita harus coba mempelajarinya lagi lebih detail ya dengan contoh. Ya, saya sudah coba buat oret-oretan ya di sini ya. Dari penjelasan ini kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas kalam dulu ya. Kalam ini terbentuk dari 4 komponen ini ya. Ada lafad, ada murakkab, ada mufid, ada wadha. Ya, kalau salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, nah maka tidak bisa disebut kalam ya. Contoh. Yang pertama kita bahas lafad dulu apa? Lafad itu adalah ya suara atau yang mencakup kepada huruf hijaiyah ya. Jadi kalau ada ahmada ini kan ada hamzah, ha, mim, dal. Ini kan huruf hijaiyah nih. Ini bisa disebut lafad. Yaqulu. Kata yaqulu ini ada ya, qaf, wawu, lam. Ini bisa disebut lafad karena ada huruf hijaiyah yang terucap ya. Nah, gimana kalau selain itu tidak bisa disebut kalam? Contoh, khurijat ya dikecualikan isyaratun, nah isyarah ya, ghairuha dan selainnya. Walau mufidan walaupun dia memberikan faidah ya. Contoh, rambu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Itu kan merah apa, kuning apa, hijau apa. Itu kan punya mufid ya, punya faidah. Bisa memberikan pengertian. Cuman dia nggak bisa disebut kalam walaupun mufid karena bukan terdiri dari huruf hijaiyah seperti itu. Atau sandi morse yang pakai bendera tuh gitu. Itu kan memberikan sebuah faidah ya, kode tertentu, pemahaman tertentu, tapi nggak bisa disebut kalam karena bukan lafaz seperti itu. Ya, atau ada plang. Plang yang gini seperti plang ada gini, nanjak. Itu kan mengasih tahu bahwa ini mufid ya. Punya pengertian, oh berarti ke depan jalannya akan nanjak. Tapi plang itu nggak bisa disebut kalam, walaupun bisa memberikan faedah. Nggak, faedah itu tetap harus ada cakupan huruf hijaiyahnya, seperti itu. Oke, paham ya? Itu lafaz. Yang kedua murakkab, tersusun. Nah, tersusun itu tarkibnya harus tarkib isnadi. Artinya satu dengan yang lainnya itu punya keterikatan jelas, saling membutuhkannya. Contoh, tarkib isnadi itu bisa berubah jumlah fi'liyah ya antara isim dan fi'il ya. Contoh koma Zaidun yang tadi sebutin ya. Qala Rasulullah. Berkata siapa? Rasulullah itu jumlah fi'liyah ya. Nah, itu tarkib isnadi itu. Ya. Atau jumlah ismiyah. Zaidun qaimun atau contoh yang lain Zaidun ustadun. Ya kan? Zaid seorang ustad. Atau kalau di Al-Qur'an Allahu syahidun. Seperti itu contohnya. Jadi jumlah ismiyah ini atau kita yang kenal dengan jumlah mubtada khobar. Itu tarkibnya tarkib isnadi. Nah, kalau ada tarkib selain isnadi, bisa nggak masuk kriteria murakkab di sini? Nggak bisa. Contoh, tarkibnya tarkib idofi. Mudhof ilaih seperti Abdullah.
Kan mudhaf ilaih itu. Rasulullah itu mudhaf ilaih. Itu tarkib cuman belum masuk kategori tarkib isnadi ya. Jadi bukan bagian dari kalam nantinya. Karena tarkibnya bukan tarkib isnadi, tarkib idofi. Contoh tarkib majzi. Contoh ba'la baka atau hadro mautu. Hadoro mautu. Itu kan dua huruf digabung. Tarkib majzi ya. Mazji. Nah, model-model begini nih bukan murokab yang dikehendaki oleh kalam, tapi murokab yang lain. Yang murokab yang dikehendaki oleh kalam itu murokab yang isnadi ya. Contohnya yang fi'il fa'il ya, atau mubtada khobar, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu yang dikehendaki oleh murokab kalam. Kalau murokab seperti murokab idofi, murokab yang majzi itu enggak dikehendaki oleh kalam. Seperti itu. Komponen ketiga yang membentuk kalam itu mufid. Mufid itu memberikan faedah. Standarnya apa ya? Ketika orang berbicara sama orang yang mendengarkan sama-sama paham. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ada perkataan diucapkan oleh mutakalim tapi sami'nya nggak bisa paham, ya belum masuk mufid, kategori mufid itu masih belum mufid, masih belum bisa belum bisa ngasih pemahaman yang jelas. Contoh, in yakum zaidun, jikalau zaid berdiri. Itu kan secara susunan kan sudah lafad, sudah murokab, tapi nggak mufid jika zaid berdiri. Sami'nya nih yang dengar kan maksudnya gimana ya kalau zaid berdiri, itu kan masih belum paham 100%. Masih ada sesuatu yang menggantung, yang masih belum bisa memahamkan 100%. Itu belum namanya masuk kategori mufid. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah ada jawabannya, sepertinya jawabnya in yakum zaidun yakum amrun. Jikalau zaid berdiri, amr juga berdiri. Nah, itu sudah kalam tuh kalau itu. Tapi kalau cuma syaratnya doang atau jawabnya doang tanpa ada dua ini bergabung disatukan, maka itu belum bisa disebut kalam walaupun secara murokab sudah masuk kategori kalam, tapi karena nggak mufid ya belum bisa dikatakan kalam. Nah, yang keempat syaratnya harus wado. Wado itu qasdul kalam. Jadi ngomongnya itu memang sengaja ngomong, sadar. Ya, sadar memang berniat ngomong, sadar sekali ngomongnya. Ketika ngomong Allahu syahidun, itu saya sadar benar bahwa Allah itu merupakan maha bersaksi ya, bisa menyaksikan perbuatan kita semua. Ketika ngomong gitu saya tuh sadar benar, tapi tiba-tiba ada orang tidur ya ngomong Zaidun qaimun. Walaupun dia lafadznya ada, murokab ada, mufid ada, tapi dia ngomongnya nggak sadar. Artinya dia ngomong tuh bukan karena sadar, karena ngelantur gitu, karena ngelindur. Itu nggak masuk kategori kalam. Walaupun 3 persyaratan di atas sudah terpenuhi, nggak bisa. Atau orang mabok tiba-tiba ngomong ya. Fa'ala Zaidun. Doroba Zaidun. Orang mabok ngomong gitu. Itu bisa nggak disebut kalam? Nggak bisa, walaupun lafadznya terpenuhi, murokabnya iya, mufid juga iya, tapi dia ngomongnya secara nggak sadar. Tidak wado, tidak qasdul kalam, nggak bisa. Tetap dia tidak bisa dikatakan kalam. Seperti itu. Jadi kalam ini bisa disebut kalam kalau 4 komponen itu ada. Salah satunya aja nggak ada, nggak bisa disebut kalam. Oke? Itu ya pemahaman singkat tentang kalam. Nah, kalam ini ada 3 bagian. Kalam itu bagi 3 ya. Salah satu bagiannya ini disebut kalimat.
Nah, kalimat ini disebut kata tunggal. Bedain ya, kita tidak berbicara kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kalimat kan kumpulan beberapa kata. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu namanya kata tunggal. Berbanding berbalik ya. Jadi kalau saya ngomong anak, saya, itu kalimat. Ya. Masjid itu kalimat. Seperti itu. Jadi kata tunggal itu namanya kalimat. Nah, kalimat ini dalam bahasa Arab ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kita bahas yang satu dulu, yang isim. Nah, isim ini ada 2. Ada isim zohir, ini kurang titik ya. Ada isim domir. Isim dohir seperti apa? Muhammad, nama orang, saya ya. Masjid itu nama tempat ya. Masjid, Makkah juga sebuah nama kota, nama apa gitu ya. Makkatu, Masjidun, Muhammadun, Jakarta, Surabaya. Itu isim-isim zahir. Ada isim domir, huwa, anta, ana, dia, samu, saya gitu. Isim domir. Kemudian lanjut nomor 2, kalimat itu ada juga yang namanya kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini ada 3 macam. Satu, ada namanya fi'il madi. Fi'il madi ini menunjukkan makna lampau, sudah terjadi ya. Cirinya bisa menerima yuqbalu ta ta'nis. Bisa menerima ta ta'nis. Contoh, dorobat hindun. Hindun memukul. Nah, ujungnya tak ini, ta ta'nis yang sukun ini namanya ta'nis sukun ini sebagai tanda dari fi'il madi. Atau bisa masuk qad. Contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana. Ya. Berarti kana ini fi'il madi. Qad qamat. Qadnya iya, berarti qomat ini ada 2 tandanya. Ada bisa qad, ada juga tak. Taknis di ujungnya. Berarti koma itu fi'il madi. Nah, terus juga kalimat model nikma, bisa, laisa, asa itu menurut pendapat yang lebih sahih masuk kategori fi'il madi. Ya. Contohnya gimana? Ini di bawah. Nikmatil bid'atu ya. Nah, nikmati ini fi'il madi. Ini taknya tak taknis. Sakinah, kenapa dikasih kasroh? Karena ini bertemu 2 huruf sukun, maka harus dikasih harokat. Al-bid'atu ini jadi fa'il dari nikmah ya. Contoh, laisa kamislihi syai'un. Laisa ini madi nih. Fa'ilnya mana ini? Asa ini. Asa ini fi'il madi. Ayyab'asaka ini fa'ilnya tapi muawwal ya. Karena ada an mudmar. An masdariyah kok al mudmar. An masdariyah. Ini ayyab'asaka ini fa'ilnya muawwal. Karena an masdariyah. Bi'sa syarab ini. Bi'sa ini asyarabu ini fa'ilnya. Jadi ini dianggap apa kata-kata nikma, laisa, bi'sa, asa ini masuk kategori fi'il madi. Ada juga fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini zamannya hal, sekarang istiqbal dan nanti ke depan ya, akan datang. Itu awalnya dimulai dengan huruf mudhara'ah yang 4 yaitu hamzah, nun, ya, ta. Atau digabung jadi ana itu ya. Atau na itu bisa. Cirinya itu menerima lam. Lam ini amil jazm ya. Lam yakunillahu. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam banyak pokoknya lam ini. Lam yadribu.
Lam yadrib, lam ini fi'il amil jazim ini bisa masuk ke fi'il mudhari. Walan juga lan. Amil nawasib juga masuk ke fi'il mudhari. Lan tarju ya. Atau an bisa. Ayyakuna, antamuta, an bisa. Pokoknya amil-amil nasib bisa masuk ke fi'il mudhari. Amil jazim juga sama. Kemudian ada sin. Nah, sin itu ada sin tanpis, ada sin tanpis yang ini ya, sin tanpis ya, sin tanpis yang merupakan ciri dari fi'il mudhari. Nah, kalau udah masuk sin itu berarti zamannya bukan hal, sudah mustakbal. Contoh, saya lamuna, saya kuluna, sin dari lapan saya kuluna ini sin tanpis tuh. Terus saya lamuna. Nah, sin di lapan ya'lamuna itu saya lamuna ini namanya sin tanpis, berarti zamannya pasti mustakbal. Sama, ada juga selain sin tanpis ada sofa taswif ya. Sofa taswif itu sama zamannya pasti mudhari ikut mustakbal kalau ketemu sofa taswif seperti saufa ta'lamun, saufa ya'lamun, seperti itu. Ini saufa taswif ya. Nah, selanjutnya ada fi'il yang namanya fi'il amr. Fi'il amr ini diketahui dengan makna tolab ya, permintaan. Bisa memerintah, bisa doa, bisa macam-macam. Contoh yang perintah ya, Qul, katakanlah oleh Muhammad, khudz, ambillah ya. Contoh doa ya banyak. Istaghfir, ya, itu amar, minta ampun. Nah, selain amar bermakna tolab juga bisa diketahui dengan menerima ya muannas mukhotobah. Contoh kumi wadribi. Nah, kumi nih ya-nya ya muannas mukhotobah. Nah, kalau bisa menerima ya muannas mukhotobah itu fil amr nih buktinya apa? Salah satu contohnya. Juga model hati wa ta'ala dan apa ta'ala ini masuk kategori fil amr menurut pendapat yang lebih sahih. Contoh ada di sini. Saya contohkan di bawah. Qul, dalam Quran itu qul hatu burhanakum. Katakanlah oleh Muhammad, hatu datangkanlah ya. Olehmu, kaum karis ini ada kurang ininya ya. Kurang apa namanya? Alifnya. Burhanakum kepada dalil atau alasan ya. Argumen. Ya, hatu ini kan masuk ya ke kategori fi'il amr. Atau ta'ala ya Zaidu. Sini Zaid, sini. Ta'ala. Kalau bahasa di orang Arab ya, ininya biasanya di wakaf ya. Ta'al ya Zaid, ya Zaid. Ta'al ya Umar. Kesini. Kesini Zaid, kesini Umar. Nah, model-model begini menurut pendapat yang asah itu masuk ke kategori fi'il amr. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalimat juga ada namanya kalimat huruf. Nah, kalimat huruf ini bukan huruf yang di hijaiyah saja ya. Tapi yang punya makna, yang ada maknanya. Contoh min, minal madrasati, minal masjidi itu kan ada maknanya dari ya. Ila ke ya, ilal baiti ke rumah ya. Ilal masjidi ke masjid. Ba contoh bil madinati di Madinah. Li Zaidin untuk Zaid. Ba li ini walaupun satu huruf itu disebut huruf karena punya makna. Beda dengan contoh Ahmadu. Hamzah di sini huruf memang huruf tapi bukan huruf yang punya makna. Hak di sini juga sama huruf ini kan, tapi hurufnya nggak punya makna karena
hamzah ha mim da di sini cuman huruf yang menyusun sebuah kalimat, bukan huruf yang punya makna tersendiri. Seperti itu. Bedanya huruf dengan kalimat huruf dengan huruf yang cuman huruf hijaiyah. Kalau hamzah dari di lapan ahmada itu cuman huruf hijaiyah menyusun sebuah kalimat isim yang bernama Ahmad gitu. Tapi kalau atakuluna, hamzah di sini sebut kalimat huruf, bukan kalimat huruf hijaiyah doang. Di sini sudah bukan kalimat huruf, yaitu harful istifham, huruf yang menunjukkan pertanyaan. Atakuluna, apakah kamu berkata seperti itu? Ya kan? Beda dengan ahmada, ini sama-sama hamzah, tapi kalau di lapan atakuluna dia huruf karena dia punya makna tersendiri. Tapi kalau ahmada, hamzahnya dia bukan kalimat huruf yang dimaksud di sini, tapi ini hanya huruf hijaiyah aja. Beda ya, bisa bedain ya. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya aja. Contoh nih, kita dari 2 surat dalam Quran yang gampang yang kita tahu ya. Qul huwallahu ahad. Qul ini apa? Fi'il amr. Mana tolab ya, meminta. Katakanlah oleh Muhammad ya. Huwa adapun dia itu. Allahu Allah ini badal ya. Ahadu Maha Esa. Nah, huwallahu ahad ini jumlah ismiyah. Berarti kul ini jumlah fi'liyah. Kul ini sudah ini kalam nih, walaupun cuma 2 huruf tapi kalam ini. Karena lafad masuk. Ya kan? Murokab masuk. Ini fi'il fa'il nih. Isim fi'il, fi'il isim. Isinya ya. Mufid masuk, wadok masuk. Wallahu ahad, jumlah ismiyah jelas, isim semua. Allahus somad, Allah yang maha kekal atau maha tinggi. Ini isim ya. Kalau kita lihat dari contohnya, ada alif lam berarti isim nih. Ini fi'il amr, ini isim, ada alif lamnya, ahadun ada tanwinnya. Ini isim, kalam. Ya kan? Allahus somad ini isim, lam yalid. Nah ini lam berarti yalid ini fi'il mudhari karena bisa masuk lam amil jazim. Walam nih sama juga. Ini yuladnya berarti fi'il mudhari ada amil jazimnya. Walam sama yakun berarti ini fi'il karena bisa masuk lam. Lahu nih lamnya huruf, kalimat huruf, hunya isim domir, ya kan? Kufuan isim karena tanwin, ahadun juga sama, ini isim karena ada tanwin. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita tahu bahwa ini ini fi'il, ini isim, ini kalam, ini enggak kalam, ini fi'il amr, ini fi'il mudhari, seperti itu ya. Ini kalimat huruf, ini isim domir, ahadun isim, Allahus somad ahad, Allah itu isim zahir, seperti itu ya. Satu lagi, kul a'udzu birabbin nas, kul fi'il amr sama a'udzu. Nah, huruf mudhari depannya hamzah berarti dia fi'il mudhari. Birabbin nasi, ba ini huruf jer, rabbun berarti robbi ini jadi isim karena dibaca jer. Nasi juga alif lam dibaca jer, isim juga. Malikin nas isim, ilahin nas isim semua nih. Jer ada alif lam, ada huruf jer, terus isim semua. Karena isim semua. Ini ada alif lam, ada dibaca jer. Yuwaswisu, nah waswasa yuwaswisu. Nah, ingat kalau fi'il mudhari madinya 4 huruf waswasa, berarti depannya doma. Yuwaswisu mudhari'nya nih. Fi jer sudur berarti isim ini. Karena jer. Anasi juga ada alif lam, ada di jer, minajin tadi sama. Jer huruf ada alif lam, ini bahasa jer,
Nasi juga sama, huruf lam, alif lam, jer. Jadi semuanya isim sama nih. Ini fi'il mudhari karena 4 huruf. Jadi depannya di wawu. Karena 4 hurufnya depannya ya-nya didomahkan. A'udzu nih. Huruf mudhari'ahnya hamzah ini ya. Seperti itu ya. Pengenalan tentang isimnya. Kalau fi'il madi contohnya ya ini ya, nikmah fi'il madi, laisa fi'il madi, asa fi'il madi, kana fi'il madi. Banyak ya. Doroba, koma, fi'il madi semua yang dicontohin di depan ya. Saya kira cukup ya untuk pembahasan tentang kalam dan pembagiannya dan sesuatu 4 hal ya, dan 4 hal yang membentuk kalam tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.